Komunikasi terakhir antara pemandu ATC dengan kru pesawat. Sempat terdengar teriakan Allahu Akbar yang diduga berasal dari suara sang pilot atau kopilot Sutomo. Peranan dan fungsi transportasi udara bagi Indonesia mempunyai posisi strategis ditinjau dari berbagai aspek. Transportasi udara merupakan satu-satunya alternatif yang cepat, efisien dan ekonomis antara pulau dan antar daerah, bahkan antar benua. Di samping itu, transportasi udara juga merupakan sarana penting bagi pengembangan perdagangan, ekonomi dan industri pariwisata di Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Namun, sayangnya pesawat sebagai alat transportasi yang dirasa cukup aman masih menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian orang, mengingat masih ada celah hingga bisa terjadi kecelakaan. Ulasan kami ini bukan untuk menyalahkan salah satu pihak, tetapi dengan video ini kami mencoba mengingatkan untuk senantiasa berhati-hati dan waspada terhadap kondisi apapun, utamanya menggunakan jasa transportasi. Kecelakaan pesawat GA152 tanggal 26 September 1997. Jatuhnya pesawat Airbus A300B4 milik Garuda Indonesia dengan kode penerbangan 152 di Buah Nabar, Deli Serdang pada 26 September 1997 tercatat sebagai tragedi terburuk dalam sejarah penerbangan Indonesia. Seluruh awak pesawat beserta penumpang meninggal dalam kejadian tersebut. Miskomunikasi antara menara pengawas lalu lintas udara Bandara Polonia dengan pilot pesawat menjadi kendala utama dalam peristiwa. Garuda Indonesia menggunakan armada berjenis Airbus A300. Jenis ini merupakan pesawat terbang penumpang sipil dengan jangkauan terbang jarak dekat sampai menengah yang memiliki badan lebar dan bermesin ganda. Pesawat ini diproduksi oleh Airbus, perusahaan yang berbasis di Eropa. Airbus menggarap pesawat buatan Eropa yang menggunakan badan lebar dan hemat bahan bakar. Airbus ini merupakan produk kolaborasi produsen yang terbagi dalam 5 negara, yaitu Jerman atau MBB yang membuat separuh badan pesawat bagian belakang, Prancis atau Aerospatiale membuat badan tengah dan moncong. Sementara itu Belanda atau Fokker untuk bagian depan, Inggris atau Hawker bagian sayap, dan Spanyol atau CASA membuat ekor dan pintu pesawat. Kelima negara tersebut berkolaborasi membuat berbagai jenis pesawat Airbus. Ide penggabungan itu berdasarkan faktor biaya. Setelah komponen dibuat, semuanya akan diterbangkan ke Hamburg, Jerman untuk mendapatkan interior dan kursi. Setelah itu, proses selanjutnya akan dikirim ke Toulouse, Prancis untuk pengecatan sebelum dikirim ke konsumen. Kronologi kejadian. Pesawat berjenis Airbus A300B4 dijadwalkan tiba di Medan pada pukul 13.41 waktu Indonesia Barat. Pesawat itu mengangkut 222 penumpang plus 12 awak pesawat, sehingga total ada 234 orang di dalamnya. Pilot Hanca Rahmo Yogo yang sudah 20 tahun menerbangkan pesawat bertugas mengemudikan pesawat tersebut. Hari itu, Pulau Sumatera diselimuti asap tebal akibat kebakaran hutan termasuk wilayah kota Medan. Kru pesawat, termasuk sang pilot, tidak dapat leluasa memandang karena ketebalan asap yang sangat parah. Ketika berada di langit Sibolangit, 11 menit sebelum jadwal ketibaan di Bandara Polonia, pilot meminta panduan dari menara ATC atau Air Traffic Control karena jarak pandang tertutup kabut. Namun saat pilot meminta panduan, justru terjadi miskomunikasi dengan pemandu ATC. Pemandu ATC bingung memberikan panduan akibat cuaca buruk dan kabut asap yang sangat mengganggu saat itu. Berdasarkan laporan kecelakaan yang dirilis National Transportation Safety Committee tahun 2004, disebutkan bahwa kebingungan awak pemandu ATC salah satunya disebabkan oleh adanya pesawat lain, yakni Merpati 152. Pemandu ATC juga sempat salah menyampaikan panduan, yang seharusnya disampaikan kepada Garuda GA152, malah disampaikan ke panggilan Merpati 152. Selain itu, pemandu ATC juga sempat bingung apakah pesawat GA152 harus berbelok ke kanan atau ke kiri, sebelum akhirnya kontak terputus. Dari hasil transkrip komunikasi terakhir antara pemandu ATC dengan kru pesawat GA152, sempat terdengar teriakan Allahu Akbar yang diduga berasal dari suara sang pilot atau kopilot Sutomo. Berdasarkan investigasi pihak berwenang disimpulkan bahwa pihak pemandu ATC keliru memberikan panduan. GA152 yang seharusnya berbelok ke kiri,
Malah diarahkan belok ke kanan sehingga menabrak tebing gunung di Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, yang berjarak 48 km dari kota Medan, sekitar pukul 13.30 lebih 10 detik. Pesawat kemudian patah jatuh dan meledak di ketinggian 1.150 kaki di atas permukaan laut. Tak ada satupun orang yang selamat. Laporan bahwa pesawat itu menabrak gunung baru diketahui oleh pihak bandara pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, atau hampir 1 jam setelah kejadian. Petugas kesulitan mengevakuasi para korban karena lokasi jatuhnya pesawat dan kondisi para korban yang mengenaskan. Dari 222 orang korban, 48 mayat diantaranya ditemukan dalam kondisi hangus terbakar sehingga sulit diidentifikasi. Sedangkan mayat yang tidak dikenali dimakamkan secara massal di dekat lokasi jatuhnya pesawat yang kini bernama Monumen Membrano. Pesawat KI-574 pada 1 Januari 2007. Pada 1 Januari 2007, pesawat Adam Air dengan nomor penerbangan KI-574 jurusan Surabaya Manado jatuh di Selat Makassar. Pesawat membawa 96 penumpang dan 6 orang awak pesawat yang semuanya dinyatakan meninggal dunia. Suasana perayaan tahun baru yang baru saja usai dengan segala keceriaannya mendadak muram akibat tragedi memilukan itu. Kronologi kejadian: berangkat dari Surabaya, 96 penumpang dan 6 awak pesawat Adam Air KI-574 menikmati penerbangan menuju Manado. Pesawat berangkat pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Semestinya pesawat tiba di Bandara Samratulangi pukul 16.14 WITA. Pada 14.53 WITA datang kabar mengejutkan bahwa pesawat putus kontak dengan ATC Bandara Hasanuddin Makassar. Pada kontak terakhir, posisi pesawat berada pada jarak 85 mil laut barat laut kota Makassar pada ketinggian 35.000 kaki. Pencarian mulai dilakukan, disertai dengan kesimpang siuran informasi. Sehari setelahnya, terdengar kabar penemuan pesawat Adam Air di kawasan perbukitan di Kecamatan Matanga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Warga ini mengaku melihat sebuah pesawat yang terbang rendah dan menghilang setelah mengeluarkan asap di sekitar perbukitan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Laporan warga ini langsung disampaikan ke pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti. Tim SAR menuju lokasi dan berkoordinasi dengan warga setempat untuk melaksanakan pencarian pesawat Adam Air. Sejumlah personil kepolisian Sulbar beserta 700 anggota Badan SAR Nasional yang menyisir lokasi kejadian tapi tidak menemukan apa-apa. Pencarian terus dilakukan dan hasilnya nihil. Pada 27 Agustus, kotak hitam ditemukan di perairan Majene, Sulawesi Barat. Selain perekam data penerbangan Flight Data Recorder atau FDR, juga ditemukan perekam suara Cockpit Voice Recorder atau CVR di kedalaman 2.000 meter. Akhirnya pada 25 Maret 2008, KNKT mengumumkan hasil penyelidikan mereka. Awalnya alat navigasi pesawat atau Internal Reference System atau IRS rusak. Menurut KNKT, kedua pilot terkonsentrasi memperbaiki kerusakan dan lupa memperhatikan instrumen yang lain. Mereka tidak menyadari pesawat miring dan turun mendekati laut. Mereka baru sadar 2 menit sebelum pesawat pecah karena menabrak laut, tapi semua sudah terlambat. Anggota KNKT Marjono menjelaskan kerusakan IRS terjadi dalam 13 menit terakhir penerbangan sebelum pesawat jatuh. Hasil rekaman Digital Flight Data Recorder atau DFDR menunjukkan mulanya pesawat terbang dengan bantuan instrumen kemudi otomatis. Namun penanganan terhadap IRS yang dilakukan tidak sesuai dengan panduan sehingga kemudi otomatis pesawat menjadi tidak berfungsi. Pesawat pun mulai miring. Pilot kurang lebih mengurusi IRS selama 13 menit akhir penerbangan. Pada ketinggian 35.000 kaki, sebenarnya posisi autopilot masih on. Hingga akhirnya posisi IRS kiri dan kanan berbeda. Kru memindahkan IRS kanan dari posisi navigation menuju posisi attitude. Perubahan itu membuat autopilot off dan pesawat mendadak miring kanan. Mendadak alarm peringatan autopilot berbunyi, namun berhenti tidak lama setelah itu. Diduga matinya alarm karena dimatiin pilot atau kopilot secara tak sengaja. Sementara itu mereka berkonsentrasi membenahi IRS. Pada saat kondisi seperti itu, semestinya pesawat dikendalikan manual. Tapi pesawat masih dapat terbang apabila IRS bermasalah. Dalam kasus ini, akibat tidak menyadari matinya autopilot, akhirnya pesawat terbang tanpa terkendali. Lantas, pesawat miring ke kanan melewati sudut 35 derajat.
Seketika terdengar bang angle 3 kali. Namun pilot tidak berusaha menyeimbangkan pesawat. Akhirnya karena kedua pilot tidak mampu mengendalikan secara tepat, setelah bunyi bang angle, terjadilah kecelakaan tersebut. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpang berjumlah 102 orang. Ini merupakan angka kematian tertinggi dari kecelakaan penerbangan yang melibatkan pesawat Boeing 737-400. Bangkai pesawat ditemukan tanggal 7 Mei 2011 di perairan Siompu, Ton, Sulawesi Tenggara. Pesawat JT610 tanggal 29 Oktober 2018. Pesawat Lion Air JT610 jatuh di Laut Jawa. Sempat hilang dari layar radar pengatur lalu lintas udara setelah terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menuju Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada 29 Oktober 2018 sekitar pukul 6.32 waktu Indonesia Barat. Kronologi kejadian: pesawat Lion Air JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang Senin pagi dikabarkan mengalami hilang kontak. Posisi terakhir pesawat terpantau berada di Tanjung Karawang, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang didapat, pesawat JT610 take off dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 6.20 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan mendarat di Pangkal Pinang pukul 7.20 waktu Indonesia Barat. Penerbangan pesawat tersebut dipimpin oleh Kapten Pilot B. Suneja, didampingi kopilot Harvino. Pesawat Lion Air JT610 jenis Boeing 737-800 ini dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 6.30 hingga waktu Indonesia Barat dan terakhir kali melakukan kontak dengan ATC saat setelah lepas landas dan terpantau berada di sekitar Tanjung Karawang. Pilot pesawat sempat melaporkan adanya beberapa gangguan pada kendali pesawat, indikator ketinggian, dan indikator kecepatan. Pesawat akhirnya jatuh di perairan Laut Jawa, tepatnya di Tanjung Karawang, Jawa Barat, dan seluruh penumpang serta awak pesawat tidak ada yang selamat. Terdiri dari 179 penumpang dewasa, 1 penumpang anak, 2 bayi, 2 pilot, 5 kru. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) membeberkan kronologi kecelakaan pesawat Lion Air JT610 berdasarkan hasil investigasi selama setahun. Saat kejadian, pilot pesawat sempat melaporkan adanya beberapa gangguan pada kendali pesawat, indikator ketinggian, dan indikator kecepatan. Kerusakan indikator kecepatan dan ketinggian di pesawat PKL Kipe terjadi pertama kali pada tanggal 26 Oktober 2018 dalam penerbangan dari Tianjin, China ke Manado. Setelah beberapa kali perbaikan pada kerusakan yang berulang, pada tanggal 28 Oktober 2018 Angle of Attack atau AOA sensor kiri diganti di Denpasar, Bali. AOA sensor kiri yang dipasang mengalami deviasi sebesar 21 derajat yang tidak terdeteksi pada saat diuji setelah dipasang. Deviasi ini mengakibatkan perbedaan penunjukan ketinggian dan kecepatan antara instrumen kiri dan kanan di kokpit, juga mengaktifkan stick shaker dan maneuvering characteristics augmentation system atau MCAS pada penerbangan dari Denpasar ke Jakarta. Pilot berhasil menghentikan aktifnya MCAS dengan memindahkan stub trim switch ke posisi cut out atau tidak aktif. Setelah mendarat di Jakarta, pilot melaporkan kerusakan yang terjadi namun tidak melaporkan stick shaker atau guncangan kendali pilot dan pemindahan stub trim ke posisi cut out. Lampu peringatan AOA di Sagre tidak tersedia sehingga pilot tidak melaporkannya. Masalah yang dilaporkan ini hanya dapat diperbaiki menggunakan prosedur perbaikan AOA di Sagre. Pada 29 Oktober 2018 pesawat kembali beroperasi dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Kotak hitam FDR merekam kerusakan yang sama terjadi pada penerbangan ini. Pilot melaksanakan prosedur non-normal untuk IAS di Sagre, namun tidak mengenali kondisi runway stabilizer. Proses investigasi menemukan bahwa desain dan sertifikasi fitur ini tidak memadai. Juga pelatihan dan buku panduan untuk pilot tidak membuat informasi terkait MCAS. AOA sensor pengganti mengalami kesalahan kalibrasi yang tidak terdeteksi pada saat perbaikan sebelumnya. Informasi mengenai stick shaker dan penggunaan prosedur non-normal runway stabilizer pada pesawat sebelumnya tidak tercatat pada buku catatan penerbangan, dan perawatan pesawat mengakibatkan baik pilot maupun teknisi tidak dapat mengambil tindakan yang tepat. Pilot penerbangan Denpasar Jakarta sebelumnya telah mengetahui ada masalah pada pesawat tersebut karena telah berdiskusi dengan teknisi pesawat sebelumnya. Sementara pilot yang menerbangkan pesawat jurusan Jakarta Pangkal Pinang tidak mengetahui adanya masalah tersebut. Menurut KNKT, hal tersebut bukan karena kapabilitas masing-masing pilot. Yang membedakan adalah situasi yang dialami oleh kedua pilot tersebut. Banyak kecelakaan penerbangan disebabkan oleh human factor seperti salah membaca peralatan penerbangan, salah menilai kondisi cuaca,
atau gagal mengatasi kesalahan mekanis dengan benar. Human factor dianggap sebagai alasan nomor satu mengapa pesawat jatuh. Demikian video dari kami. Semoga bisa dijadikan pembelajaran ke depannya. Tetap sehat, tetap semangat agar kita bisa terus menjelajah langit dunia. Sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapat video-video terbaru dari kami. Terima kasih.